Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas kurang lebih ada 6 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG bisa kita lihat bersama hari ini ditutup mengalami kenaikan 0,53% dengan area high di 7058. IHSG sudah berhasil kembali menyentuh area 7000-nya dan hari ini closing di area 7017 di area neckline daripada head and shoulders-nya. Jadi ada potensi untuk nge-breakout area head and shoulders-nya dan closing di atas 7017 sekaligus mematahkan daripada head and shoulders-nya, di mana target penurunannya sebenarnya masih sampai area kisaran 6650. Jadi hari Senin akan ada potensi-potensi yang menarik. Selain bisa breakout ke atas, bisa juga IHSG mengalami koreksi dengan area support terdekat bisa menguji area angka psikologis 7000 sampai area 6916. Dan bisa kita lihat hari ini data di rti.co.id, IHSG sempat turun sedikit dan akhirnya digeber naik ke atas. High-nya di 7058 walaupun menjelang akhir sesi ada koreksi ya teman-teman. Total transaksi hari ini 13,8 triliun. Dan yang menarik, asing net buy cukup besar. Apakah artinya asing sudah kembali masuk lagi dan siap untuk mengangkat saham-saham blue chip khususnya? Karena seperti yang kita tahu bahwa saham-saham blue chip seperti banking, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI itu rata-rata masih didominasi oleh asing ya teman-teman. ASI dan Telkom juga masih didominasi oleh asing. Dan ini tanda yang positif. Artinya kita bisa cari-cari area support dari saham-saham blue chip untuk entry, untuk bisa buy on weakness. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah BRMS. BRMS pada kesempatan hari ini ditutup melemah tipis 0,56%. BRMS ini sudah mengkonfirmasi sebuah pola ya teman-teman, yaitu cup and handle, di mana area neckline-nya itu di 173 dan teman-teman bisa lihat bahwa setelah breakout dan closing di area 176 pada tanggal 18 itu close-nya di 173, tanggal 19 close-nya di 173 dan tanggal 20 low-nya tuh di 173. Artinya bisa kita lihat bahwa area 173 adalah area support yang cukup kuat daripada BRMS. Jadi kalau teman-teman mau beli saham BRMS silahkan cicil-cicil ke bawah sampai area 173, ataupun kalau teman-teman mau spare sampai area support bagian bawahnya ada di kisaran 168. Jadi supportnya 173-168 menjadi kesempatan untuk buy on weakness dengan target ke area 213. Dan kalau kita lihat dari sisi volume hari ini juga cenderung kecil ya teman-teman. Jadi bisa kita lihat bahwa ada potensi BRMS bisa melanjutkan kenaikannya pada beberapa waktu ke depan. Untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Meta. Meta pada perdagangan hari ini ditutup mengalami kenaikan 0,69%. Opennya di 147 dan close-nya di 146, makanya warnanya merah. Dan bisa kita lihat area support terdekat ada di 143 sampai 140. Kita bisa lihat bahwa area support 143-140 ini adalah area support yang cukup kuat daripada Meta. Karena pada waktu mengalami penurunan ada pantulan. Dan ketika rebound sangat kencang sampai ke 194, kembali lagi area 143-140 ini mampu menahan penurunan saham Meta. Jadi kalau Meta koreksi sampai area 140 bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness dengan target area resisten terdekat bisa breakout dulu dari 153
Kalau bisa breakout dari 153 berpotensi untuk menuju ke area resisten berikutnya. Jadi saya akan tandain di sini untuk resisten terdekat dari Meta ada di 153 dengan area supportnya 143 140. Dan kalau ternyata saham Meta tidak koreksi ke bawah kembali, malah langsung breakout daripada area 153-nya, bisa jadi ini akan tercipta double bottom ya teman-teman, dimana akan lebih jelas kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil. Walaupun double bottomnya nggak sempurna banget, tapi teman-teman bisa lihat ini bisa jadi bottom satu dan yang di sebelahnya ini bisa jadi bottom yang kedua. Jadi kita akan tunggu apakah Meta akan break 153 atau malah koreksi-koreksi kembali ke 140. Kalau teman-teman bisa lihat dari area volume yang ada di bawah ini, jelas bahwa volume penurunannya sudah hampir tidak ada. Karena ketika turun volume merahnya sangat-sangat sedikit ya teman-teman. Jadi bisa buy on weakness di area support yang ada. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Bumi. Saham kesayangan kita semua, Bumi. Bumi pada perdagangan hari ini ditutup mengalami kenaikan 2,25% dengan closing di area 182. Bisa kita lihat area support terdekat dari Bumi ada di area 179 170 dan area support 2-nya ada di 161 156. Saham Bumi berpotensi mengikuti saham saudaranya yaitu BRMS, di mana berpotensi membentuk cup and handle kalau bisa breakout dari 199. Dan bisa kita lihat bahwa kalau kita ukur dari sini sampai ke sini, bisa kita lihat bahwa area koreksi pada waktu itu di tanggal 17 Oktober dengan low di 151 itu masih masuk daripada area golden ratio Fibonacci, di mana areanya adalah di kisaran 154. Dan bisa kita lihat bahwa closing pada hari itu ada di 163, artinya kembali close di atas area golden rasionya. Jadi target terdekat daripada saham Bumi akan menguji area 199 dan 200 sebagai angka psikologis. Dan kalau bisa breakout tentu nafas Bumi akan jauh lebih panjang ya teman-teman. Kita berandai-andai sedikit kalau bisa breakout, maka bisa jadi Bumi lanjut naik sampai kisaran 270, bahkan nge-break area resisten di 246 pada waktu Bumi rally kencang sekali. Jadi silakan perhatikan dua area support yang ada untuk buy on weakness saham Bumi, atau kalau mau buy on breakout silahkan tunggu konfirmasi breakout di atas 199. Saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah Dewa. Dewa pada perdagangan hari ini ditutup mengalami kenaikan 4,76%. Kita sempat membuat analisa saham Dewa cup and handle pattern kalau break 72, di mana supportnya kita taruh di area 65 sampai 62. Bisa kita lihat bahwa beberapa kali ini low-nya sampai 59, ini closingnya bahkan sudah di 61, sudah jebol, tapi ternyata dia false break daripada area supportnya. Dan akhirnya kembali mantul dan hari ini udah closing di area 66. Resisten terdekat masih sama di area 72 dan kalau bisa breakout 72, ada potensi nutup gap 7577 serta mengalami kenaikan lanjutan sampai ke area 90. Jadi kalau mau buy on weakness, supportnya masih sama di 6562. Dan kita akan lihat, kita harap tidak ada false break kembali untuk saham Dewa. Dan kalau teman-teman mau buy on breakout, silahkan buy kalau berhasil breakout dengan dikonfirmasi volume dan closingnya di atas area 72. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah Arto. Arto kita akan bahas untuk fast trade aja ya teman-teman, karena secara tren kita tahu bahwa Arto ini downtrend. Dan ada yang menarik memang, dalam beberapa hari terakhir saham Arto naik kencang sekali
Bahkan kita ukur dari area low di sini di kisaran area 4.400, Arto udah naik tuh hampir 30%-an ya teman-teman. Dan bisa kita lihat ketika koreksi-koreksi tuh volumenya cenderung kecil. Bahkan hari ini ketika dia koreksi juga volumenya nggak terlalu besar dibandingkan volume ketika naik. Posisinya Arto saat ini sedang sideways di 5.700-5.350. Jadi kalau teman-teman mau beli, silahkan beli di area ini dengan konsep rally, base rally. Jadi bisa jadi dia masih melanjutkan kenaikan ke area yang lebih tinggi. Stop lossnya silahkan dipantau kalau break dan close di bawah 5350. Silahkan menjauh kembali dari saham Arto. Kalau ternyata kita beli di 5350, dia bisa naik lagi. Silakan teman-teman pantau, gunakan fitur trailing stop supaya cuannya tidak tergerus bahkan sampai rugi. Jadi area yang perlu dipantau adalah 5.700-5.350. Selama masih di area ini cukup baik. Setelah naik dia sideways sebentar. Kalau dia lanjut naik bisa jadi kesempatan untuk trading saham Arto. Saham terakhir yang akan kita bahas adalah BBHI. BBHI konsepnya akan sama-sama Arto, yaitu fast trade aja. Kita akan gunakan time frame daily dahulu. Setelah itu kita akan gunakan time frame yang lebih kecil. BBHI ini seperti yang kita sudah bahas beberapa hari yang lalu, dia sudah menyelesaikan target penurunannya dan rebound sangat signifikan ya teman-teman. Kalau kita lihat dari low yang ada di sini, dia rebound 70% dalam waktu 3 hari. Dan teman-teman bisa lihat volumenya juga nggak bohong. Volume 3 hari ini juga luar biasa besar. Dan yang menarik adalah hari ini walaupun koreksi ataupun 0,00%, tapi volumenya tuh nggak ada yang buang teman-teman. Dan kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil, nah teman-teman bisa lihat di sini. Hari ini ketika koreksi volumenya hampir tidak ada. Area supportnya ada di 2320 sampai 2200 dan kalau bisa breakout dari 2250 berpotensi membuat sebuah pola, yaitu pola kenaikan inverted head and shoulders, dimana left shouldernya udah jadi. Lalu ini adalah headnya, dan ini bisa jadi adalah right shouldernya. Dan kalau bisa breakout, napasnya akan panjang sekali untuk BBHI, disertai dengan kenaikan volume yang tinggi dan koreksi yang hampir tidak ada volume. Jadi kalau teman-teman mau buy on weakness, support terdekat 2320 sampai 2200. Dan kalau ternyata jebol, support berikutnya kita akan gunakan angka psikologis di 2000. Untuk saham BBHI silahkan dipantau area supportnya dan ini fast trade aja. Jadi kalau udah cuan silahkan digunakan trailing stop atau kalau mau dijadiin swing silahkan dipantau. Jadi total pada kesempatan hari ini kita udah bahas 6 saham, BRMS, Meta, Bumi, Dewa, Arto, dan BBHI disertai dengan IHSG. Disclaimer all, untuk setiap saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan cek dan dicek kembali kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.